rahmatan berkah curah kasih Allah terus hadir mengalir dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya ingin Bapak Ibu betul-betul hafal ketika menghayati Quran ini. Yuk mari kita baca bersama-sama. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Ini masih hafal Bapak Ibu, bahkan banyak para ulama mengijazahkan ke murid-muridnya untuk selalu baca ayat ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini berisi doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam terlempar dari surganya Allah ke buminya Allah, maka Adam ditanya oleh malaikat, namanya Adam, ditunjuklah nama-nama, ditunjuklah benda-benda di bumi ini. Dan Adam nggak tahu. Ya apapun yang ditunjuk, Nabi Adam tidak tahu. Adam mengalami kebingungan yang luar biasa. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam lewat malaikat Jibril, membisikkan kepada Adam, katakan wahai Adam, subhanaka, suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada sesuatu yang saya ketahui, kamu ketahui selain apa? Ilah ma'alam tanah, ilah selain ma'alam tanah, selain apa yang Engkau ajarkan. Innallaha, sesungguhnya Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Innallaha qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bayangkan Bapak Ibu sedang naik motor, bumi-bumi petang deg-deg, lalu motornya mogok, udah mogok, kebanan. Bapak Ibu nyurung. Oke, Bapak Ibu kebingungan. Kenapa kalian begini? Pertanyaan, Allah tahu nggak tempat tanggal Tuhan yang masih buka? Allah tahu? Tahu? Allah tahu nggak orang-orang yang bisa nolong kita ketika kita sedang tahu? Tapi kita tahu tidak? Misalnya kita cari sesuatu benar, kok itu mau? Allah tahu nggak tempat di mana tadi kita nyelehin? Tahu? Kita pusing masa apa ini? Allah tahu nggak Bapak Ibu sayuran yang layak dibeli saat ini yang tersedia? Tahu? Ya Allah maha tahu. Jadi Allah maha tahu Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, kira-kira yang kita tahu dan yang tidak kita tahu, banyak yang kita tahu atau banyak yang tidak kita tahu? Misalnya Bapak Ibu diuji dengan kesehatan, ronor kedokteran, B, ikhtiar A, ikhtiar B, C, D, E, F, G, sampai Z. Allah tahu nggak semuanya? Judulnya yang di itu tahu nggak? Tahu nggak? Saudara jualan utang sama Palembang, Allah tahu nggak jajannya siapa customer kita itu? Tahu. Kita pusing gambar mesin, bingung.
Awak tahu nggak jajannya salah yang di? Tahu? Maka bisa berarti ini di majelis kita selama ini terus jadi sebentar kita bisa baca ini. Kebingungan, kita takut, bingung, apapun mati syukur, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kita mengosongkan diri ini ayat yang luar biasa. Kalau kita ini ngaku bodoh, karena kalau kita bodoh nanti Allah akan mengajar. Ya bakal itu ya. Halo. Bapak Ibu, saya kayak gini ini sharing pada Bapak Ibu. Saya nggak tahu permasalahan Bapak Ibu, tapi Allah tahu nggak permasalahan Bapak Ibu? Tahu? Yes. Bagaimana agar saya bisa menyampaikan sesuatu yang bisa solve the problem, memecahkan masalah Bapak Ibu? Tentu kan hanya lain, betul ya? Ini belum mulai kayaknya, pembukaan. Karena saya lagi agak full bikin Bapak Ibu ya. Ini bonus dari Allah. Kisah kemarin hari Sabtu saya dakwah malam saya ke Garut ya. Karena akad saya dakwah di Garut. Garut itu daerah yang agak angel ya. Jalur itu kalau nggak Bandung di Tasik, Pangeran ya. Dan akhirnya memutuskan naik bis Budiman ya. Oke, dan ada 2 bis yang pertama sangat lewat ikut karena ada jalan yang tahu kan. Habis itu bis yang kedua suwi beberapa kota. Ternyata bisnya itu banyak kemacetan di arah Magelang dan Semarang. Sehingga bisnya itu sampai Semarang kelak malam. Rodo kecil. Kenapa? Karena di Garut saat ini pembicaraan tunggal itu boleh tenang gitu. Lama-lama bis jam 9 transport bisa datang. Saya sudah nunggu alhamdulillah ayam. Tapi gak kasak kusuknya kan saya dengar bahasa Sunda. Tapi saya tahu maksudnya. Itu kesel rasa budal lain. Penumpangnya rawono. Karena kan akhirnya tiket gak dijual. Karena bis yang dari datang. Akhirnya gak berani jual tiket. Tapi saya udah lanjut beli kemarin gitu. Udah lanjut. Jadi saya tahu saya tambah kan ini. Ada mas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa sallallahu Allah ya Allah. Ya saya tahu itu kayak pertekanan tambah sengit masa udah aku sama kuat gitu. Aku boyo aku serap kenal wis berat. Wah, sana tahu sama. Saya tidak kenal terakhir Anda. Sampai kita telepon tak angkat. Dia stres juga. Akhirnya Bapak Ibu jam 9.10 dia setuju dan bis akhirnya berangkat angkat dulu. Penumpangnya cuma 1 Bapak Ibu. Yang 1 bis itu Pak. Masalah selesai? Tidak. Sopirnya goyang-goyang gini. Dulu mati kalau kita gini. Sudah tidur tuh Bapak Ibu. Kita gini, pandem sih. Dan kantornya di tingkat letih, kan cuma kantor kegiatan. Kalau cuma kantor itu kan istirahat sedina. Kalau kantor aja kantor ya. Kita masuk ini. Kantor tak ya Pak, itu kan istirahat sedina, bungkus 10 menit seger ya. Ini di level letih. Letih itu pasal itu. Jadi setiap gulia-gulia karena kiri. Nah, kemudian malah turun kemudian. Nah, aku duduk di depan, aku jalan setting betul. Aku saya kata-kata, dulu mandek, ngobrol mandek. Jadi semalam saya tidak tidur, itu HP dia coba, ketok banget. Karena Pak, aku berbuat lagi itu kan, ini ngomong ya. Terus, tapi angin banyak, katanya banyak berpikir. Akhirnya sabar. Jadi kekuatan doa, kekuatan wasilah. Ini betul-betul luar biasa.
Maka besok berarti Allah tahu kok semuanya. Maka please Bapak Ibu ini dihafalkan. Doa, betul. Qalu subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita memohon pada Allah dan namanya sore-sore mau pergi mau apa-apa apapun terjadi. Bahkan para ulama mengatakan akan menantang. Ayo saya ingin urusan opo saya kurang cocok kalau ayat ini menantang. Urusan opo saya ora ayat ini gopo saya nggak cocok semuanya. Kita pengen selamat kan Allah tahu, betul ya? Karena sing selamat piye gitu aja sebenarnya. Kita bersormati, yuk betul-betul maju majelis kita betul-betul ini terus apa mulai dari yuk kita bersama. Oke. Salam dan salam kita sanjungkan kepada manusia mulia, manusia abdul kasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Syafi'ullah. Kita terus berdoa, bertekad menjadi umatnya yang tak bertatap muka, yang ikut zaman, tapi terus kita jalan-jalan yamin, sehingga kita menjadi manusia yang dirindu oleh Kanjeng Nabi. Dirindu, jadi kita dirindu Kanjeng Nabi. Amin. Dirindu asal katanya apa? Apa asal kata dirindu? Dirindu artinya apa? Apa? Dirindu. Pernah merindu seseorang pernah? Bapak Ibu pernah merindu seseorang? Pernah? Jadi merindu itu dinanti, ditunggu-tunggu. Lagunya Kena Paluminata yang ku rindu, ku tunggu seribu satu masa. Akhirnya kan rindu tuh dirindu. Dikangeni. Apa lagi? Dirindu, dikangeni, dinanti-nanti. Dan yang luar biasa, siapa yang merindu, siapa yang menanti-nanti, siapa? Rasulullah. Nanti kita pada masa kita akan ditampilkan di dalam kubur setelah kiamat. Semua orang menunggu syafaatnya Rasulullah. Yang dipisahkan jaraknya dengan hari Jumat. Tidak enggak? Rasul yang nyari kita. Tidak? Asik? Siapa orang yang dirindu adalah orang yang tak pernah bertatap muka dengan Nabi, tak hidup sejaman, tapi terus ikuti ajaran-ajarannya. Ini kita akan bertekad, berikut, terus di waktu-waktu kita berproses agar semakin ke belakang, semakin kita sesuai dengan ajaran yang Nabi Muhammad SAW. Oke, yang kita muliakan berita Rasulullah saya kisah Batawi, kita berdoa beri berpanjang umur, diberikan kemana dan perjalanan amin. Diberi kekuatan untuk istiqomah membimbing kita menjadi pribadi yang makin dirindu oleh Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sahabatullah. Bapak Ibu, malam ini kita akan sharing judulnya jebakan. Apa itu jebakan? Dijebak apa? Masuk tangkap. Konangan toh. Jebakan itu tahu jebakan?
Jebakan tuh gawe jebakan tikus tau gak Ibu? Iya. Rangkap. Setelah tikus masuk, iya. Biasa itu jebakan. Jadi jebakan adalah sebuah kondisi yang seseorang tidak bisa punya kuasa apa-apa. Jebakan adalah sesuatu terjadi sehingga seseorang itu saya sama kelompok gitu. Ini jebakan. Saya zaman kecil suka mulut biasa. Mulut kayak soto itu masuk mulut mangkok dia mulut manuk begitu pasang manuk akhirnya manuknya tak berdaya. Nah, jebakan ini adalah jebakan dari zona kenyamanan. Apa itu zona nyaman? Sesuatu yang memang kita wis tepok-tepok kita jalani itu zona nyaman. Bapak ngaji dalamnya Pak Boro ini senang apa senang? Tenang nih. Senang apa senang? Siapa yang senang? Misalnya malam ini Bapak Ibu tidak rawuh, rasanya gimana? Tenang nih. Tenang nih. Kalau malam ini Bapak Ibu tidak ngaji, dan gelap, berarti ngaji di dalamnya Pak Wibuin ini adalah sudah zona kenyamanan. Kudu ngaji, kudu berbicara. Saya juga gitu Ibu. Jelas sama aku jangan waras tenang. Waras sama. Apa salahnya? Mas ini tolong ya kalau lorong kokoh. Selesai, betul ya? Soalnya aku tidak lagi tadi sendiri ini sampai baru masuk mobil menjelang isya orang pernah misalnya selesai urusan selesai di sini. Aku sih rasa selesai. Satu menit malah saya istirahat atau satu urus gitu. Ada, saya yakin di antara Ibu ada yang sudah biasa sholat malam tahajud. Apa ukuran, apa indikator kalau sholat malam Bapak Ibu itu udah jadi zona nyaman? Indikatornya ketika orang sholat bunyi, boh karena tidur kemalaman, boh pada lagi enak, apapun itu terjadi sabotase diri, tubuh enak. Nah, jika orang enak, berarti sholat malam telah menjadi zona kenyamanan. Sampai sini nanti Bapak Ibu baca Al-Quran. Nek mau cokokan ramu cokokan podo enake, berarti baca Quran menjadi zona kenyamanan. Tetapi ketika ramu cokokan sama gelisah sekurang ngopo tinggi, maka berarti baca Quran itu zona kenyamanan. Nah, jebakan zona kenyamanan artinya sesuatu yang kita jalani rutin wis berulang-ulang sehingga kita merasakan itu akan menjebak kita untuk terus melakukan hal yang sama dan berulang. Jadi karena kita sudah menjalani salat malam, maka tubuh kita sudah Bapak-Ibu, tubuh kita nuntut kudu salat ini. Apa luar biasa ini? Tubuh kita yang nuntut, tubuh kita yang kudus lakukan. Tidak cuma itu, tapi yang biasa disiplin masuk kantor telat 5 menit, wih sering nggak telat, betul ya? Tetapi ada orang tukang telat, kalau nggak telat nggak abdul, betul ya? Orang itu kan muda-muda, berarti menzona kenyamanan muda-muda. Tidak disebutkan ya. Nah, jelas ini berlaku untuk seluruh sisi kehidupan kita. Kalau sini jadi menurut Ibu. Halo. Ada kabar baik dan kabar buruk, mobilnya atau buruknya dulu.
Banyak dulunya dulu. Kabar buruknya, sesuatu yang sudah biasa kita lakukan susah digeser, susah diubah. Sempurna dari malam gadget, susah diubah. Kenapa zona nyamannya sudah main gadget, bukan kita? Maka zona nyamannya adalah gibah. Susah diubah. Tetapi kabar baiknya ini, kebiasaan positif akan dikunci untuk terus melakukan yang sama. Contoh, ini kan dapat lewat nih bajunya, belum? Sudah ngisi belum? Sudah ngisi belum? Berapa ngisinya? Bagi yang biasa ngisi orang singkungan, betul? Tetapi yang biasa ngisi 0.000 atau 5.000 atau berapapun, seakan-akan tubuh kita maunya sekian ini. Tubuh kita ya kalau biasa 4.000, maka kunci tubuh kita maunya 5.000 terus. Nah, itu adalah jebakan zona kenyamanan. Kabar baiknya tadi, kebiasaan kita akan dikunci untuk terus melakukan. Ini kabar baik. Kabar baik. Jadi sesuatu yang biasa akan dikunci untuk terus melakukan hal yang sama dan berulang. Maka Ibu, banyak orang akhirnya tidak sadar, dia tidak berbuat buruk sih, dia nggak nyolong sih, enggak, berbuat aneh enggak, berbuat destruktif enggak, neng bertahun-tahun hidupnya tidak berubah, hidupnya tak berkemajuan, bertahun-tahun menambah undang-undangan, bertahun-tahun ngomong. Kenapa? Dia dijebak oleh zona kenyamanannya sendiri. Itu. Halo? Pertemuan lalu saya sampaikan pada Bapak Ibu, pagi aja mengisi waktu subuh ada 5 gaya. Dari Mas Step. Step pertama apa? Orang saya belas-belasan langsung subuh. Buru-buru langsung liane orang. Jadi selalu KTP ngomong ya kerudungan, tapi sholatnya bablas, blok. Ada? Dan dia enak dengan itu. Ada orang yang sholatnya genep, artinya bentang-bentang. Kalau sholatnya bentang-bentang, apalagi subuh sudah bentang-bentang. Dia pun akan nikmat dengan kebentang-bentangannya. Berikutnya dia sholat, tapi yang penting sholat karena pikiran macam nanti nggak ada sholat dia. Dan dia menikmat dengan itu ya, sebenarnya subuh ngantuk, kadang jam itu harus berapa gitu kan, tapi nggak pernah tinggal lagi. Yang keempat, orang-orang yang ada subuh harus cepat sholat, di rumah. Gimana? Yang lima apa? Sebelum subuh sholat kumisik. Kalau dia mulai bakal tilawah sih, bakal zikir ini sholawat, kemudian nutup dengan witir gitu ya. Kemudian kita ada langsung ke masjid ke Quran Fatih, resep, kemudian sholat qobliyah, selanjutnya qobliyah sama ke iqamah itu waktu dimanfaatkan, jadi waktu-waktu yang mustajabah gitu ya, betul dimanfaatkan. Kemudian dia jamaah setelah selesai sudah tenang, orang buru-buru cepat-cepat kalau berpikir sampai tenang. Nah, itu yang kelima. Nah, semua ini baik tipe 1, 2, 3, 4, 5 itu yang mana Bapak Ibu semuanya nikmat bagi semua nikmat. Maka Bapak Ibu cermati, kalau cermati, jika saja masing-masing orang tidak menyengaja untuk terus memperbaiki langkah, salam kalimat saya. Jika kita tidak menyengaja untuk memperbaiki langkah, tidak menyempurnakan tindakan-tindakan kita, maka kita akan terus melakukan hal yang sama dan berulang dan berulang persis, sehingga kita setiap hari hanya ritme dan tidak berubah. Jadi kita lanjutkan.
Nah sementara Bapak Ibu, ini tema besar kita seakan betul-betul menjelaskan Quran surat Asr ini Bapak Ibu ya. Sementara Bapak hormati Allah SWT ya menurunkan Al-Quran Bapak Ibu salah sunnah Quran surat Asr. Surat yang sangat pendek cuma 3 ayat. Tetapi ini surat yang luar biasa hingga Imam Syafi'i rahimahullah menyebut andai saja Al-Quran yang beri 1 surat maka Al-Asr cukup. Betapa luar biasa. Ini ayat atau surat yang diawali dengan sumpah. Kalau ada surat yang diawali dengan sumpah pasti itu bukan surat sebenarnya. Dan anehnya Bapak Ibu, surat-surat yang diawali dengan sumpah sebab bicara tentang waktu. Wasamsi wa duhaha wa laili wa fajri wa duha wa asri. Nah, bagus hormati jangan lupa wal asri demi masa Allah. Innal insana lafi khusrin. Semakin inati salah sungguh semua manusia itu khusrin. Karena khusrin merugi. Ilah kecuali dari siapa itu 4 cirinya. 1 amanu, 2 wa'amilus sholihati, yang 3 wa'tawasil haq, 4 wa'tawasaw bisabr. Nah, ciri yang kedua adalah wa'amilus sholihat. Amilus sholihat, beramal soleh. Al-Quran memakai diksi amilus sholihat, amal soleh. Amal soleh. Apa itu amal soleh? Selama ini kita memaknai amal soleh itu sesuai apa-apa. Apa-apa kita amal soleh. Dan itu pemaknaan yang dangkal. Karena apik itu baru lawan dari buruk. Mungkar itu lawannya thayyib. Thayyib. Jadi mungkar lawannya apa Ibu? Thayyib. Kalau soleh, apa soleh? Soleh terus bertumbuh, berkemajuan, berkembang, bertambah-tambah. Ono undak-undakane, ono pertumbuhane, ono kemajuane, itu namanya soleh. Nah, pertanyaannya, sholatnya kita, sholatnya Bapak Ibu, itu amal thayyib atau amal soleh? Thayyib atau soleh? Soleh atau thayyib? Thayyib atau soleh? Soleh atau thayyib? Thayyib atau soleh? Tergantung. Jika sholat tambah apa? Tambah tumaknina, makin bisa menghadirkan hati, makin khusyuk dari waktu ke waktu, awal waktu, macam-macam. Pokoknya ketika terjadi banyak pertambahan, maka sholatnya amal soleh. Tetapi ketika sholat kita persis 10 tahun yang lalu, maka itu bukan amal soleh, tapi amal apa? Oh iya. Tadi Bapak Ibu sudah masukkan infak sudah? Sudah? Itu amplop saya. Enggak, ya. Itu untuk satu anak yatim. Ya, jadi nanti Bapak Ibu udah masukkan infak. Pertanyaannya, itu amal soleh atau amal thayyib? Tergantung. Seprono bukan nambah-nambah. Amal thayyib. Tambah gopek, tambah secik, tambah locik, tambah gocek. Ada pertambahan Bapak Ibu, berarti amal soleh. Jadi apa itu amal soleh? Amal soleh berarti 2 cirinya. Kalau Gus Bak menyebut rohono ini.
Rungokno, penting rungokno kata Gus Bak. Jadi ciri-ciri amal soleh ada dua. Ada berapa? Dua. Ada berapa? Dua. Satu itu contoh kebaikan, itu loh satu. Amal soleh itu kebaikan ya. Kalau elek berarti bukan, nggak masuk. Jadi amal soleh cirinya itu kebaikan. Kebaikan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak melanggar norma ajarannya Allah dan Rasulullah. Oke, Bapak itu. Jadi kebaikan. Yang kedua, ada pertambahan. Kalau kebaikannya, kualitasnya, mutunya kita masuk. Jadi baik tugas kita dari waktu ke waktu terus meningkatkan amalan kita, aktivitas kita, kerjaan kita, semua dari berbagai sisi, Bapak Ibu harus terjadi peningkatan. Sampai sini jadi betul. Bapak Ibu, saya ada beberapa kali yang saya disebut sharing seperti ini. Saya amal soleh tak amal toyib. Soleh katanya? Soleh masoleh? Tergantung gitu. Kalau saya karena yang penting isi, saya penting ngono, laris, singene cukup. Tidak ada upaya bagaimana nyusun kalimat, misalnya ya. Tidak ada upaya untuk menyampaikan cerita, tidak ada upaya untuk meninggalkan tauhid, tidak ada peningkatan itu. Ini amal lain, tapi tidak amal soleh. Nah, menurut Bapak Ibu, penyampaian saya makin ke belakang, makin apa atau makin elek? Makin bagus. Senane. Ibu itu apa? Betul, tanggalan gitu ya saya. Karena sinau terus Bapak Ibu. Bapak Ibu didik putra-putri apa soleh kalau tanya? Tergantung dan sinau. Saben esok terjadi pertarungan, tapi terus sekolah. Hati-hati, nggak ada kewajiban juga Bapak Ibu. Nah, kalau cermati, jadi penting nggak kita betul-betul serius untuk memperbaiki perilaku kita? Penting banget. Sama belajar, mau mari mirong. Ya, jadi sisi lain kita Bismillah itu butuh tambah HP, yes. Tapi sisi lain tadi apa Bapak Ibu? Sisi lain kita dijebak oleh kebiasaan kita. Nah itu, ini ada dua wilayah. Pengen tambah HP, tambah soleh, tambah sehat, tambah seger. Pengen tambah dekat dengan Quran, ini dia. Kita punya 1001 keinginan yang indah, yang agung, yang mulia. Sisi lain kita terjebak di kerangkeng. Oleh siapa? Oleh zona kebiasaan kita sendiri. Maka perlu cara, perlu metode, perlu trik, perlu teknik agar kita nge-hack lebih hack, di-shortcut agar kita belum bisa menembus pertahanan zona kenyamanan kita agar kita terus berjalan dengan baik. Amin. Nah, jadi ukuran sederhana bahwa apa itu terjadi pertumbuhan hanya 3. 1, 0 ke 1. Apa 0 ke 1? Ini sebuah bahasa matematik aja. Hal yang sebelumnya tidak melakukan menjadi melakukan, itu 0 ke 1. Tidak pernah salat duha menjadi duha. Nah, ini 0 ke 1. Tidak pernah salat malam menjadi salat malam. Tidak pernah baca Quran menjadi baca Quran. Tidak pernah olahraga menjadi olahraga. Tidak pernah infak ngebokke duit ngebokke. Nah, itu 0 ke 1. Nah, itu mesti kita cari apa-apa, apalagi yang kita masukkan agar kita menjadi lebih baru. Yang kedua plus 1, apa plus 1? Sesuatu yang harus kita jalani ditambah. Udah 2 rakaat tambah loro, jadi 14. Sudah biasa infak 5.000 tambah 1.000, tidak? Ini meningkat. Terus melu resek-resek masjid, keren. Ini 2 jam, saya ini 4 jam, misalnya gitu ya. Itu jadi pertambahan, gitu. Nah itu, jadi plus 1, sesuatu udah dijalani ditambahkan. Yang ketiga mau itu minus 1, apa minus 1? Hal-hal yang destruktif, yang nggak bermanfaat,
yang mubah dikurangi menjadi sunah-sunah. Sing suka sekroweng mutu-mutu kurang. Hobi shopping tambah stres nanti itu sopan shopping tambah. Nah, itu boleh shopping kan netral, betul ya? Tapi kan bisa ada mana salah ya sebenarnya. Diskonnya mau diskon 50% lagi kalau beli ngopo. Oke? Apa itu ya? Jadi 01 plus 1 minus 1. Sampai sini paham? 0 plus 1 apa artinya? Apa artinya 0 plus 1? Iya, oke. Dari jam 8. Terus plus 1? Penambahan yang sudah dilakukan. Plus 1? Penambahan yang sudah dilakukan. Minus 1? Yes, yang nggak manfaat, yang tidur cuma bermalam-malam, hanya sekarang ya. Tidur lebih kasih, biar apa? Biar besok bisa bangun lebih kasih, bisa salat malam. Hari ini banyak orang mengalami insomnia, baik karena apa tunggu lah, iya otaknya dirangsang dengan gadget terus. Kita, itu yang baik yang diperhatikan. Nah, besok nanti kita lanjutkan. Pertanyaannya, mudahkah melakukannya? Bukan tadi Bapak Ibu. Mudah? Tidak, akan sangat sulit. Kenapa? Kita sudah dirangkeng, dijebak tadi Bapak Ibu. Kita dijebak tadi Bapak Ibu. Jadi orang gampang Pak. Kita dirangkeng, dijebak, kita sangat sulit. Inilah kenapa banyak orang tidak berubah. Inilah banyak orang kenapa dari waktu ke waktu tidak kemajuan. Bukan dia tidak ingin maju, bukan dia tidak ingin bisa sholat malam, bukan dia tidak ingin bisa ulun tenaga, main masjid, main anak yatim. Bukan tidak ingin badan lebih sehat dengan cara olahraga, dengan cara diet rendah kalori. Bukan tidak ingin makan tambah bahagia, tambah sakinah, pengen banget toh. Tetapi Bapak Ibu, kenapa kemajuan tidak kunjung terjadi? Karena belum berlangsung. Kenapa? Kita dijebak tadi, dikerangkeng oleh kebiasaan-kebiasaan tadi Bapak Ibu. Jadi berarti yang membuat sulit adalah karena ada tarikan-tarikan, ada gravitasi. Tarikan gravitasi. Tarikan yang kuat yang tidak tampak itu gravitasi. Kayak gravitasi ini nggak kelihatan begini, tapi powernya kan luar biasa ya. Jadi pesawat itu ya ketika take off itu bakarnya paling idealnya kali. Karena apa Ibu? Dia sedang berjalan kemudian naik melawan gravitasi ya. Ini bentuk energi yang sangat kuat. Tapi makin ke atas dari gravitasinya makin ringan. Akhirnya di atas 5.000 kaki, bahkan 12.000 kaki makin ringan karena gravitasinya makin tipis, bahkan tidak terasa gitu. Tapi tetap ada, kalau jatuh nanti kalau nggak gravitasi kan munggah. Nah, jadi berarti gravitasi itu apa? Kebiasaan lama kita yang begitu kuat. Kenapa Bapak Ibu? Karena zona nyaman itu adalah zona yang nyaman. Jika tidak dilakukan mengalami fear zone, fear itu api panas. Fear itu nggak nyaman, jadi bikin nggak nyaman gitu. Menggeser ke itu nggak nyaman gitu. Maka setiap tarikan gravitasi lebih sering dimenangkan oleh siapa? Oleh diri lama. Bapak Ibu mau dia mulai. Hari itu semangat, yuk order. Wah, nanti mulai tahajud. Tapi nanti ketika ting bangun, misalkan ting sudah mau bangun, saatnya tahajud gitu kan? Kan itu yang keinginan baru, belum manusia baru. Masalah, esok rawes, esok rawes, kita boleh loh, tahajud salah subuh. Jadi tubuh akan melakukan berbagai cara agar kita tetap dalam kerangkengnya.
maka tubuh kirimkan fear, zona ketakutan, takut, khawatir, enggak enak, dan sebagainya. Oke? Ketika seseorang nekat terus melakukan, itu hanya bahasa dari tubuh, betul ya? Ketika kita nekat, kita akan masuk dalam learning zone, zona belajar. Kita tahu ini nggak enak, tapi aku harus melakukan. Aku tahu ini olahraga berat, bawaannya malas, tapi demi kesehatan tak lakukan. Aku sih malas saja, ini sepupu. Nah itu learning zone namanya. Learning zone. Iya, baca kalau ngantuk-ngantuk, tapi ternyata luar biasa kok. Paksa ngantuk-ngantuk ke orang, minum kopi, moco, nah itu learning zone namanya. Learning zone itu kita sadar ini tubuhku nggak nyaman, tapi nggak nyamannya karena tubuhku sedang menganggap apa yang saya lakukan ini dianggap bahaya karena di luar zona nyaman gitu. Learning zone sadar, tapi kalau yang fear zone kan akhirnya langsung tidak bertindak kita jauh. Kabar baiknya ketika kita masuk ke wilayah learning zone terus dijalani, lama-lama kita masuk di growth zone, zona bertumbuh. Lama-lama ketika tidak ada gravitasi, tidak ada tarikan lama, maka makin nyaman melakukannya. Lama-lama akan menjadi zona kenyamanan baru. Luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu dulu ketika ngaji di sini mungkin awal juga enak, karena materi kita materi yang ngajak mikir, gitu ya. Materi kita susah, dan itu kita pilihan ya. Jadi sama sekali dengan materi, ini materi pengajian kita seperti ini. Kita nggak mau coba ibu-ibu itu nggak jelek yang gitu ya. Tapi yang di sini kita mau maju sebagai arah dari guru kita mursyid, kita mesti terus maju, bergerak, bertumbuh. Gitu. Untuk bertumbuh mesti enak. Gitu. Dan ini jalan yang kita ambil karena kita bukan jalan memaintain iman, merawat iman. Jadi di asal itu adalah jalan yang sulit, jalan yang terjal. Bapak Ibu kan dapatan pengajaran agama yang jalan terjal. Gue diajak suwo, diajak apa, diajak sedekah meneh, santunan meneh, itu kan jalan terjal, betul tidak? Mau nyalai santunan setahun pisan, terus kunjungi cahyatin selesai, betul? Bukan tahu diajak lagi yang lain itu. Luar biasa Bapak Ibu. Ikhlas, ikhlas, ikhlas nggak sih biasa, ikhlas, ikhlas, orang enak ini ikhlas, ikhlas. Begitu ibu bapak ikhlas, bapak bertumbuh terus. Termasuk saya, ya ibu. Ya kenapa saya ngaji sampai ke Jakarta malam Jumat? Ikhlas mas. Nggak pakai biaya, ikhlas mas. Ya waktu ya biaya. Kenapa? Mendapatkan pengajaran spesial, mendapatkan pengajaran yang ajaran Quran gitu. Ini saatnya kita dulu barang pertemuan Ibu sedang membahas Quran surat Al-Hadid. Wow, gitu. Kalau nggak dia salah orang mungkin balik kanan, kenapa? Waktu yang digembleng ya, luar biasa. Oke, gitu. Ikhlas ya Bu ya, ikhlas ya, ikhlas. Siap bertumbuh, siap. Siap. Siap berjalan, siap. Alhamdulillah, bismillah. Nah, kita akan masih prinsip. Satu prinsip dari itu, kaidah-kaidah yang harus kita pahami, kaidah-kaidah yang harus kita ikuti, yang jika kita ikuti, maka kita akan sampai goal yang kita inginkan. Oke, prinsip yang pertama itu tahu cermati, yang satu prinsip tadi ini. Tarik menarik akan selalu dimenangkan oleh diri lama dari gravitasi tadi. Siapa itu diri lama? Ya kebiasaan lama kita itu. Ada proses tarik menarik antara diri lama dan diri baru. Akan terus ada internal konflik antara diri mesolatnya tambah apik, ini diri esnya sampai belum rubur-rubur dan sampai kayak gini. Jadi aku olahraga pengen sehat, dia rendah kalori. Masuk lari, ini itu konflik antara konflik namanya itu. Oke, antara pengen bahasa Quran, tapi buka langsung mengajak langsung ahli pengen bengkok. Nah itu konflik namanya, konflik antara pengen ngaji itu kok ngomongnya males udah ngaji.
Antara pengen jadi ahli sedekah nih kok tetap wah ini deh konflik. Antara pengen didik anak dengan cara belajar parenting, nonton itu ya videonya Ibu Ani Risman, Aisyah Dahlan. Tapi begitu nonton Aisyah Dahlan Risman kok wabut banget enak nonton TikTok segini bener pikir bener ya. Nah itu konflik, internal konflik. Apa namanya? Internal konflik. Katakan tidak terlalu internal konflik. Internal konflik. Itu maksudnya kalau ibu Pak. Internal konflik antara dalam diri kita. Ada diri lama, diri baru konflik. Diri lama maunya segini sampai. Jadi diri baru kudu berubah, nah gitu. Maka hati-hati Bapak Ibu, tarik menariknya akan selalu dimenangkan oleh diri lama. Ngeri banget. Kenapa? Sudah masuk jebakan kriminal Bapak Ibu. Sudah dalam jebakan itu. Jadi akan terus dimenang oleh diri lama jika Bapak Ibu, jika tanpa strategi, teknik, metode, cara. Dan nanti kabar baiknya itu ketika kita menguasai teknik, cara, metode, kita bisa lakukan apapun. Kita bisa lakukan kebiasaan apapun, semua bisa kita jalani. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita habis binikmah ya cerita kebahagiaan saya rasa syukur. Saya dulu yang tidak pernah olahraga Bapak Ibu, masih hidup. Olahraga zaman SD, SMP, SMA, PCON itu Bapak Ibu ya. Bagus lawe tahun olahraga belas 40 tahun lagi baru olahraga. Dan hari ini saya olahraga sudah keharusan. Sepekan seminggu peng 10. Keren. Saya hari ini dulu ya bablas ngaji tahu, sholat bendera tahu. Sekarang setiap hari saya bangun jam 3 pagi. Mulai setengah 4 kalau ada tidurnya kan malam setengah 4. Subuh saya masjid, luar biasa itu. Saya masjid berbagai vaksin, luar biasa. Ini kan alhamdulillah Bapak. Dulu tidak melakukan, bukan karena nggak punya duit. Karena apa? Ya zona nyamannya lo tidak merasakan income di pagi hari. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya hari ini sama-sama menjadi orang yang sangat berbeda dari orang lain. Lalu ini saya minta Bapak. Hari ini kan pengen ngomong bangsa tadi baru datang ke tadi. Tadi kan ngomong dengan Raden Bapak Ibu. Itu ngurusin PP, Pesantren Bisnis Indonesia Bapak Ibu. Besok jam 5 naik kereta Bapak Ibu dari Purwokerto Semarang. Sampai Semarang usah kalian ya. Ini sore yang ini Bapak Ibu, malam nanti ini juga Bapak Ibu. Sesok subuh sudah di tempat lain Bapak Ibu. Sesok bilang Bapak Ibu, Kamis pagi gak malam, Kamis siang Jakarta. Kok langsung dulu kesel, saya ngelakoni. Saya bilang dia jalan di happy day kayak ini. Kenapa? Zona kenyamanan. Dulu sekali kenapa kita pernah di sini. Saya contohkan, saya punya kawan, ada punya sedulur, hobinya mancing di Tanjung Mas itu. Masih ingat? Bunyi-bunyi nyewa perahu dan tertutup. Sang rocking hidup, macam-macam itu yang paling piro, berarti nanti nih pasar pokok untuk liwat berbalik. Nah, aku kan jago mancing di Tanjung Mas seperai, gitu. Saya ngelakonnya happy. Betul? Kenapa? Ya zona nyamannya, bahkan dengan mancing itu, betul ya? Aku yang peraih kan. Maka orang pun yang tidak tahu irama saya kan awal-awal mosok untuk goyang-goyang gitu ya. Kan Bapak Ibu bisa lihat dosen ketika sebenarnya pengobatan ada orang datang, pengobatan ada ratusan orang setiap hari Bapak Ibu. Tidak ada kota infak. Orang yang datang kita lantirin pesakit malah dikasih duit. Logikanya apa coba?
teko lagi masih sarapan, dimonyakan, bisa di dalam teori ini adalah beliau menikmati zona kenyamanannya. Oke, halo. Buara itu di hari ini ya, tak ada apa, boleh. Boleh. Dan dipikir, wah, dulu kalau jajan bertanggal macam lagi menyogoi, betul? Tapi yang nyogoi bangga, kan? Tadi saya kan di ini, makanya biasa. Dan ke sana di sini juga kan. Itu kan banyak jamaah sekarang ngaji itu perlu gereja kan lo kawan. Masih ngomong, mau semongkong. Ini kan menarik. Bagi udah biasa ngomong, nggak nyaman, betul kan? Bagi orang tidak tahu, lah ngaji malah gowo-gowo, betul? Terus saya ini sama. Gelap-gelapnya ngaji lah dibayar. Ini bukan masalah dibayar tidak, tapi karena menikmati, karena zona kenyamanan. Karena saya tidak merasa hebat, bukan itu maksudnya. Tapi dalam konteks ilmu perilaku seperti itu. Ya, berarti sampai sini penting nggak kita terus membangun kebiasaan penting? Penting? Kenapa penting? Karena kita akan menikmati sesuatu yang baru itu. Sholat malam kok nikmat, apa keren ini? Sudah ngaji kok nikmat, apa keren ini? Tutup infak sedekah kok entrengan, apa keren ini? Urusi masjid, urusi opo kok ringan, apa keren ini? Olahraga kok enteng, apa keren ini? Mau penitah yatim kok seneng, apa keren ini? Ini keren banget. Saya punya kawan ya, duduk-duduk saudara, nyak, cacul gitu. Bicaranya tuh MM-an gitu. Kalau saya kan 2M ya, makasih mas. Udah MM-an jujur gitu. Apa keren gitu. Ya aku titip telur, mau lihat ya. Ya udah nggak masalah, ya aku titip sek artinya DP kan apa? Aku titip sek telur, tinggal lihat ya. Keren banyak. Jujur duit oke kok. Nikmat kalau luar biasa. Itulah rahasia the secret of bagi. Rahasia itu. Sisi lain janji Allah. Inna santum yang musikum pada satu falah. Setiap perbuatan untukmu sendiri, setiap perbuatan buruk dampaknya juga untukmu sendiri. Kalau luar biasa. Karena ketika kita jujur, nanti kita bisa pakai ayat tentang orang yang bersedekah, berinfak, tekan laksana, kan itu ya, mendapatkan kan itu. Barang satu niatan di jalan dengan harta dan jiwa itu untuk keringat itu ya 10 sampai 13 Allah saya akan mati ribet ya. Jadi kita mau berjuang untuk keringat itu Allah saya akan mati ribet satu dia beri besar-besarnya seperti itu. Yang kedua dimasukkan surga Aden yang yang luasnya 100 bumi. Kemudian nasrul minallah wa fathul qarib, pertolongan dan kemenangan yang semakin dekat. Artinya melakukan kebaikan baru, new habit, new behavior. Satu, kita akan nikmat, melakukan yang nikmat. Yang kedua akan ada reward, hadiah dari Allah. Contoh olahraga. Melakukan ini senang gowasnya peda, atau ular atau kompetisi peda, banyak ibu-ibu teman dulu, peda. Nyepedanya wis menyenangkan, membahagiakan. Kenapa? Sebenarnya betul tidak? Nah, ketika terjadi gerakan itu kan tambah sehat, bergerak keluar. Ini the secret of body yang banyak orang tidak tahu. Lanjut. Siapa yang malam ini mendapatkan pembelajaran yang menarik, yang berharga, menyenangkan? Lanjut. Siap berubah? Nah, sekarang apa langkah-langkahnya Bapak Ibu agar kita bisa nge-hack shortcut itu, agar tarikan diri lama, jebakan zona nyaman bisa kita eliminir sehingga kita bisa melakukan hal yang baru.
baik 0 ke 1 dari tidak melakukan menjadi melakukan, atau plus 1 yang sudah melakukan plus ditambah 1, yang ketiga minus 1 dari sesuatu yang kontraproduktif, yang tidak produktif, yang ada manfaatnya, itu menjadi semakin dikurangi. Nah, apa langkahnya? Langkah yang pertama ternyata itu starting small. Apa starting small? Memulai dari yang kecil. Ternyata membangun habit baru itu justru kudu sing gampang, sing ringan, sing sepele. Ya itu rahasianya. Ternyata mulai sesuatu itu kudu sing sepele, sing ringan. Kenapa sepele dan ringan? Kalau makin berat, oleh tubuh dianggap bahaya. Ketika bahaya, tarikannya kuat. Ketika tarikannya kuat, dijamin menang gravitasi kebiasaan lama, gitu loh. Jadi benora dihambat oleh tubuh, maka justru strateginya melakukan yang cilik, karena tidak dianggap bahayakan. Contoh bagi Bapak Ibu yang belum biasa yang mulai. Ketika Bapak Ibu, oke mulai sesuk yang mulai 8 rakaat plus PT, terus ngaji setengah juz, terus nariah ping 1000, kudu ping 1000, Fred tambah terjalan. Kenapa? Makin besar makin dianggap bahaya oleh tubuh sendiri. Maka ketika Bapak Ibu qiyamul lail, oke, gampang. Sekarang sebenarnya jam berapa di Semarang? Coba. Lebih. Iya, hampir. Iya, wis kok oke. Hampir setengah 5, betul ya? Oke. Nanti cek, silakan cek deh Google-nya. Jadwal Semarang subuh jam berapa? Bapak Ibu yang bangun 5 menit apa 10 menit sebelum azan. Siapkan alarm. Jika biasa dulu Bapak kalau ke toilet itu lama kalau sebentar. Nek cuma sebentar, karena cuma nggak sampai 5 menit, nah mungkin kurang 10 menit baru bangun. Oke, ke toilet, oke, wudhu. Nah boleh jadi kalau wudhu pakai mukena masih punya waktu 3 menit. Bisa nggak? 3 menit sholat, bisa? Bisa, biasa kok, sholat 2 menit, biasa. Jadi kalau di masjid itu ya, habis ada nih kok masih 2 menit, aku sholat saya nyandar, apa ya? Ya minimal kan ya sholatnya saya wajib sih, ya. Kalau ibu biasa sholat baca Al-Baqarah, Al-Imran, saya wajib sih, ya. Alhamdulillah. Kalau malam dolin, amin, Allahu Akbar, langsung gitu. Jadi sholat tahajud versi kecil, versi termudah adalah sholat 2 rakaat yang mungkin cuma 2 menit. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan itu, justru tarikannya nggak begitu kuat ya itu. Bapak sukses untuk sholat malam. Tapi ngono tok Pak, lebih baik ngono tok pelaku daripada idealnya ramlatu, ya tak ya. Itulah Bapak Ibu pengen olahraga, obat bojo. Terus utang bojo belum mulai, udah ya. Kenapa? Pikirannya olahraga tuh muter alun-alun gitu ya, pengen pintu, betul? Tapi coba depan rumah, hanya kayak gini dari sini, pojok sini. Jadi kita perlu membangun versi termudah dulu. Versi termudah diulang-ulang, Bapak Ibu, sampai menjadi kebiasaan. Baru nanti tambah sitik, bongo sitik. Itu kayak gitu. Cara yang paling gampang adalah starting small. Apapun itu. Kamu bisa masak, oke. Masak versi termudah apa? Jempol. Apapun versi termudah. Aku nggak bisa berkebun, aku nggak bisa di tempat kritik. Mulai yang paling ringan. Halo. Nangkep.
Bapak Ibu mau baca Quran, mau biasakan baca Quran, maka jangan berpikir one day one choose, kelanggar gak bisa jalan. Tetapi besok mulai dari 2 ayat. Gitu. Nah ini saya pengen bahas sedikit Bang. Saya terus dari itu berjuang membenarkan kebiasaan baru saya, termasuk Quran. Selama pengen betul-betul bisa membaca diri menjadi dekat dengan Quran, definisi dekat dan sering membaca. Masalahnya saya banyak di luar kota, banyak di luar rumah. Bercak sana, lama baru ketemu di Ramadan kemarin. Nah, sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Hari ini saya baca Quran setiap sama sini. Kenapa? Di tas saya di mobil ada Quran gede. Sudah merah bahkan saya di luar kota belum masuk rumahku, gaweanku, wudhu terus nyetel Quran. Bisa masuk rumah tadi, masuk rumah. Jam berapa tadi ya masuk rumah? Betul, masuk rumah. Ya karena masih belum mandi tadi. Tapi udah mandi, langsung baca Quran. Saya pas di rumah, pas juga keluar kota, saya sholat, masjid, balik, itu baca Quran. Jadi saya sehari itu bisa membaca Quran sekian kali. Jangan dikira sekali gitu saja sudah halaman baru itu. Nanti kan saya tinggal. Jadi cermati agar tarikan gravitasi nggak begitu kuat dan kita bisa lolos adalah bertindak dalam versi yang termudah. Nah, kemudian perkuat alasan biar kita punya spirit kuat, kita punya strong way-nya. Misalnya, Ibu, oke, Bismillah, wes mulai saiki ya, wes anak wes gede, gawe wes longgar, wes Bismillah, wes nedek Gusti Allah baca Quran, misalnya. Wes aku banyak baca Quran, misalnya, contoh. Oke, mulai kecil tadi nomor 1. Masih ingat? Mulai yang apa? Kasih tahu. Udah. Yang kedua, Bapak Ibu, perkuat alasan. Nah, maka lewat gadget Bapak Ibu ini kesempatan belajar. Setiap hari nonton YouTube apa? Tentang kata fadilah baca Quran. Keutamaan baca Quran terserah kata kuncinya apa? Yang ujung-ujungnya kita dari ulama dari Ustaz Hidayat, Gus Koyum, Gus Baha, Kiai Asrari, siapapun Bapak Ibu ya, Buya Yahya, siapapun yang ulama-ulama yang memang masuk ke ilmuannya sedina siji kalau masak, kalau bocah-bocah masa sambil nyetir itu hanya betul-betul tambah ilmu. Oh Masya Allah, ternyata lah nanti makin kuat alasan, makin kita semangat untuk katakanlah baca Quran. Jadi kita ini butuh pendorong agar kita apa? Agar kita enteng melakukan. Dan saya kadang heran, banyak orang harus ngaji, orang ngaji, sinau mandiri ya orang, kan itu banyak itu ya. Nah kalau masjid apa gitu? Ngaji ya orang, sinau mandiri lewat buku ya orang. Kapan majunya? Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita makin istiqomah berngaji, menurut ilmu. Amin. Nah, besar mati yang ketiga bertindak konsisten. Agar menjadikan itu habit kan berjen, maka terus diulang-ulang jadi biasa. Terus diulang-ulang jadi biasa. Terus diulang jadi enteng. Terus diulang-ulang akhirnya betul kita akan menikmati. Dalam diskusi kita di 2 pekan lalu kita sebut semidang neurologi. Tubuh kita nagih. Tubuh kita yang butuh perilaku itu. Tubuh kita yang butuh kalau nggak luar biasa. Siap. Nah, besok nanti perjalanan sebelangkah untuk selalu dimulai dari langkah perdana. Oke, kedua dan seterusnya. Perjalanan 10 langkah dimulai langkah pertama, selanjutnya kedua, ketiga dan seterusnya. Ini pepatah. Maka boleh saya ganti istilahnya.
Perjalanan memiliki 1000 kebiasaan positif. 1000 kebiasaan positif. Berapa? 1000. Ya berdoa, zikir, istighfar, sholawat, olahraga, macam-macam itu. 1000 kebiasaan positif dimulai dari 1 kebiasaan yang terbentuk. Kemudian setelah 1 sudah masuk ke 2, ke 3, ke 4 akan jadi 1000. Nah, saya bayangkan Bapak Ibu ini bulan apa ya? Bulan apa ya ini? Mei. Bismillah kita bertekad debit baru, tenang. Nah, akhir tahun 2024 kita akan betul-betul menjadi manusia baru. Amin ya. Amin. Tahun 2024 aja saya sudah banyak hal yang baru, termasuk baca Al-Quran tadi. Itu belum yang lain-lain. Saya termasuk punya kebiasaan Bapak Ibu setiap hari berdoa sama orang lain. Udah itu bukan hanya muslim enggak, tak sebut satu-satu. Jadi setiap hari saya berdoa 10 orang, bahkan pagi saya daftar si A, si B, 10 Pak Win, harus kita doakan. Terima kasih dulu. Yang lain orang, yang lain jadi A, B, C. Kenapa saya berdoa? Kenapa? Dulu pernah kita bahas juga di sini. Karena saat kita berdoa untuk orang lain, oke, dan dia tidak tahu, mereka yang berdoa. Mereka doa untuk kita, engkau pun akan dapat banyak sahabat. Jadi kalau saya berdoa untuk Pak Win Puro, jenengan tidak perlu terima kasih pada saya, karena saya butuh aku dewi. Nah, ketika hari ini Bapak Ibu mendoakan orang lain, bukan karena nggak punya waktu, ya toh ya, bukan karena nggak punya waktu, hanya karena belum biasa. Itulah Bapak Ibu, saya itu seminggu sekali berbicara itu balik rumah, balik desa sana. Nanti sama besok malam saya ke desa, pilih ibu saya. Ya ibu saya kan sepuh untuk 9 tahun, ya wis. Ya, semono-mono gitu. Maka kenapa saya kudu tilik? Salah satunya apa Bapak Ibu? Ya kangen ngomong, kemudian gitu ya. Yang kedua, ibu saya tak koceng ya. Bentuk kaki anak lutus, itu ngangernya apa? Bener? Ngangernya apa? Doa, fotonya oke, checklist tuh, tak jadi checklist. Iya, fotonya Bambang kira apa? Itu lang kuwin habis ini boleh. Gue puturin anak Nur, foto dari Nur Handa dari saya. Kira Pak Telu, Edi Loro. Tak kontrol, itu lagi udah tata. Ya wes toh, khusus bareng-bareng, bareng-bareng. Khusus bu, tak training itu saya. Tenang, tak training man. Tak training. Ibu saya training. Untuk saya kenapa pulang itu karena antara tak training ibu saya. Berapa? Di masa-masa husnul khotimah. Sibuk dengan aktivitas yang berharga. Desa, Bapak Ibu nggak tahu desa sini, gitu kan? Tahu ada tukang panci, geger sa RW. Ya betul kan desa itu loh. Kota kan betul beda maksudnya. Jadi betul-betul daripada saya mikir itu bisa detail, bisa wirid, belum mati. Semua cakap gerata, apa-apa sakit sampai bu. Tak koceng tuh kan. Ibu saya termasuk tidak baca enggak. Ya ala-ala. Bahkan mulai dari bacaan latihnya itu alif lapi, itu tulis alif lapi itu sama kok seperti hati. Kalau diajar mulai alif taksi apa ngajari ya malah stres putus asa. Semoga kita terus menjadi pribadi yang hero, yang semangat untuk terus membaikkan diri. Amin ya. Amin. Kita menjadi hero, punya suatu membaikkan diri, hidup kita menjadi versi diri yang terbaik. Dan itu dibangun satu demi satu. Terbayangkan 1000 langkah. Dimulai langkah pertama, langkah kedua. 1000 kebiasaan. Dimulai dari kebiasaan pertama, kedua. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.